warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Panagian Sihaan dengan nomor NPM 2024141500 dan dengan partner saya di sini. Dengan saya Putri Nureza dengan nomor NPM 202414500334. Terima kasih kepada Ibu Dosen Ilmu Kalaman Dasar, Ibu Mima Nisma SE MM. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang yang pertama IPA sebagai dasar pengembangan teknologi, dan yang kedua sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi, dan yang ketiga manfaat dan dampak IPA dalam teknologi terhadap kehidupan manusia, dan materi yang terakhir IPA dan teknologi masa depan. Untuk video selanjutnya, teman-teman simak ya. Perkembangan zaman yang semakin pesat ditandai dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari komunikasi, transportasi, kesehatan, hingga pendidikan. Di balik semua pencapaian tersebut, terdapat peran besar dari ilmu pengetahuan alam yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi. IPA merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam secara sistematis, tekstur, dan logis melalui metode ilmiah. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar alam seperti hukum fisika, reaksi kimia, dan proses biologis, manusia dapat mengembangkan berbagai teknologi yang mempermudah kehidupan. Misalnya, pemahaman tentang listrik dan magnet menghasilkan teknologi seperti motor listrik dan komputer. Begitu pula pengetahuan tentang mikroorganisme telah melahirkan antibiotik, vaksin, dan berbagai inovasi di bidang kesehatan. Teknologi bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari eksplorasi dan penerapan pengetahuan IPA secara konsisten. Oleh karena itu, IPA tidak hanya penting sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan dasar ilmiah dari segala bentuk inovasi teknologi. Namun, masih banyak yang belum memahami bagaimana eratnya hubungan antara IPA dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan memahami bagaimana IPA menjadi dasar perkembangan teknologi agar generasi muda mampu memanfaatkannya dengan bijak dan turut berkontribusi dalam pembangunan bangsa berbasis ilmu pengetahuan. Peran IPA dalam teknologi. Ilmu pengetahuan alam memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi karena IPA menyediakan pengetahuan dasar tentang bagaimana alam bekerja. Melalui pemahaman prinsip-prinsip fisika, kimia, dan biologi, manusia dapat mengembangkan berbagai teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari. IPA membantu para ilmuwan dan insinyur untuk menciptakan alat dan sistem yang lebih efisien dan canggih, seperti alat elektronik, obat-obatan, dan mesin. Selain itu, teknologi yang didasarkan pada IPA juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memberikan solusi di berbagai bidang seperti kesehatan, komunikasi, dan transportasi. IPA juga membantu dalam menciptakan teknologi yang ramah lingkungan, misalnya melalui perkembangan energi terbarukan dan teknologi pengolahan limbah sehingga turut menjaga kelestarian bumi. Dahulu, nenek moyang kita masih menggunakan lilin atau lampu minyak sebagai sumber penerangan di malam hari. Bepergian pun masih terbatas karena belum ada kendaraan yang menggunakan mesin. Tapi, seiring perkembangan teknologi, lampu minyak diganti dengan lampu listrik yang lebih terang dan praktis. Bepergian pun menjadi lebih mudah dan cepat dengan adanya kendaraan bermesin seperti motor dan mobil. Kebutuhan listrik dan bahan bakar pun jadi makin banyak. Sumber energi utama yang digunakan berasal dari energi fosil, yaitu batu bara dan minyak bumi, yang ternyata menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran dan pemanasan global. Jika tidak segera diatasi, masalah lingkungan ini bisa mengancam kehidupan di bumi loh, karena bisa menyebabkan kekeringan, penyebaran penyakit, gagal panen, dan bencana alam.
IPA sebagai dasar perkembangan teknologi. Menurut Iskandar Ali Syahbana, ilmu pengetahuan alam merupakan dasar utama bagi perkembangan teknologi. Karena IPA mempelajari hukum-hukum dan prinsip-prinsip alam yang menjadi landasan bagi terciptanya berbagai inovasi teknologi. IPA tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang alam semesta, tetapi juga menyediakan metode dan cara berpikir ilmiah yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi baru. Iskandar Ali Syahbana menekankan bahwa teknologi, perkembangan, dan penerapan konsep-konsep IPA seperti fisika yang menjalankan listrik dan magnet, kimia yang memberikan pengetahuan tentang bahan dan reaksi, serta biologi yang membuka peluang di bidang kesehatan dan bioteknologi. Dengan memahami IPA secara mendalam, manusia dapat menciptakan alat dan sistem yang mempermudah kehidupan serta meningkatkan kualitas hidup. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi juga mengganti bahan bakar minyak dengan listrik. Contohnya mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Perbedaan ketiga mobil adalah pada sumber listriknya. Mobil listrik mendapatkan listrik langsung dari stasiun pengisian daya yang kemudian disimpan dalam baterai. Mobil surya mendapatkan listrik dari cahaya matahari yang ditangkap oleh panel surya. Sedangkan mobil hidrogen mendapatkan listrik dari proses elektrokimia gas hidrogen dalam sel bahan bakar. Teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Proses pulping bertujuan untuk mendapatkan selulosa dari kayu yang akan digunakan sebagai bahan baku kertas. Pada biopulping, bahan kimia untuk mengekstrak selulosa diganti dengan jamur kapang, sehingga prosesnya lebih alami dan ramah lingkungan. Teknologi juga dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan secara langsung. Fitoremediasi bertujuan untuk menghilangkan atau menguraikan limbah berbahaya dengan menggunakan tanaman tertentu, seperti eceng gondok dan hanjuang. Biopori digunakan untuk membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Biopori dapat mencegah banjir saat musim hujan dan mencegah kekeringan saat musim kemarau. Teknik pengolahan air sederhana dapat menggunakan beberapa lapisan bahan, seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk, atau sabut kelapa dan spons. Air akan melewati lapisan-lapisan tersebut dan tersaring, sehingga dihasilkan air bersih. Air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dengan teknologi osmosis balik. Teknologi ini mengubah air laut menjadi air tawar. Prinsipnya dengan memberikan tekanan dari luar, air dari larutan yang pekat akan mengalir ke larutan yang encer. Air dari air laut akan mengalir dan lolos dari membran semi-permeable, sedangkan garam tidak bisa lolos dan terpisah dari air. Setelah belajar tentang teknologi ramah lingkungan, kita jadi tahu ya, kalau aktivitas sehari-hari kita ternyata banyak yang menyumbangkan kerusakan lingkungan. Karena kita tetap harus beraktivitas, kita bisa melakukan hal-hal yang mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Contohnya menggunakan kendaraan umum atau sepeda, serta menghemat penggunaan listrik dan air. Kita juga bisa bersyukur karena sudah ada banyak teknologi ramah lingkungan, dan mendukung penggunaan teknologi ini kalau memang ada di daerah sekitar. Sikap ini yang namanya berakhlak pada alam dan sesama manusia, salah satu profil pelajar Pancasila. Yuk kita kembangkan. Perkembangan teknologi. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi berasal dari kata tekne atau bahasa Yunani yang berarti keahlian atau keterampilan, dan logos yang berarti ilmu. Teknologi dapat diartikan sebagai penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia. Yang kedua, tahapan perkembangan teknologi. Teknologi mengalami evolusi dari masa ke masa, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi canggih seperti saat ini. A. Zaman prasejarah. Teknologi batu dan logam, alat berburu, bercocok tanam. Contoh, kapak genggam, tombak. B. Zaman kuno. Teknologi pembangunan atau arsitektur, pertanian, dan navigasi. Contoh, piramida Mesir, sistem irigasi Mesopotamia. C. Revolusi industri dalam abad ke-18 sampai 19. Munculnya mesin uap, pabrik, dan transparasi massal, dampak produksi besar-besaran dan urbanisasi.
Yang D, abad ke-20, lahirnya teknologi elektronik, komputer, dan internet. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Yang E, abad ke-21, revolusi industri 4.0, teknologi digital atau AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, robotika, dan big data menjadi kunci utama. Dampak otomatisasi industri, sistem cerdas, dan perubahan gaya hidup. Yang ketiga, dampak perkembangan teknologi. A, dampak positif. Dampak positif mempermudah komunikasi dan transportasi, meningkatkan efisiensi produksi, akses informasi lebih mudah dan cepat. Yang B, dampak negatif. Ketergantungan pada teknologi, pengangguran akibat otomatis, ancaman keamanan data, cyber security. Yang keempat, tren teknologi masa kini, kecerdasan buatan AI, blockchain, augmented reality (AR), dan virtual reality (VR). 5G network, teknologi ramah lingkungan. Sejarah peradaban manusia. Yang pertama, pengertian peradaban. Peradaban adalah hasil dari perkembangan budaya dan teknologi suatu masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, agama, serta seni. Peradaban mencerminkan kemajuan suatu kelompok manusia dalam menciptakan sistem kehidupan yang kompleks. Yang kedua, ciri peradaban maju. Struktur sosial dan pemerintahan yang terorganisir, sistem tulisan dan bahasa, teknologi arsitektur, agama, dan sistem kepercayaan seni dan sastra. Yang ketiga, tahapan sejarah peradaban manusia. A. Zaman prasejarah. Masa sebelum manusia mengenal tulisan, terbagi atas zaman batu, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Zaman logam, tembaga perunggu, dan besi. Ciri hidup nomaden, berburu, kemudian bertani. Yang B. Peradaban kuno. Beberapa peradaban besar yang tumbuh di sekitar sungai besar. Yang pertama ada Mesopotamia, Sungai Efrat dan Tigris Irak, dikenal dengan sistem tulisan cuneiform, menciptakan hukum tertulis pertama, Kode Hammurabi. Yang kedua, Mesir kuno, Sungai Nil, membangun piramida dan mumi, kepercayaan politisme, dan kehidupan setelah mati. Peradaban Mesopotamia. Mesopotamia, yang berarti tanah di antara dua sungai, terletak di lembah sungai Tigris dan Eufrates, di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak. Peradaban ini adalah salah satu peradaban tertua yang muncul sekitar 3500 SM. Di Mesopotamia, masyarakatnya dikenal dengan kemampuannya dalam pertanian dan irigasi. Mereka menanam gandum, jelai, dan berbagai tanaman lain. Selain itu, mereka juga ahli dalam perdagangan, menciptakan sistem barter yang efisien. Salah satu pencapaian terbesar peradaban Mesopotamia adalah penemuan aksara cuneiform. Sistem tulisan ini pertama kali digunakan untuk mencatat transaksi perdagangan dan kemudian berkembang untuk mencatat sejarah, hukum, dan literatur. Peradaban Mesopotamia juga dikenal dengan Kode Hammurabi, salah satu sistem hukum tertua yang pernah ditemukan. Kode ini mencakup berbagai aspek kehidupan, dari perjanjian perdagangan hingga hukuman bagi pelanggaran hukum. Masyarakat Mesopotamia juga membuat kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka membangun zigurat, struktur bangunan tinggi yang digunakan untuk keperluan keagamaan. Selain itu, mereka juga menciptakan roda yang merevolusi transportasi dan pertanian. Warisan peradaban Mesopotamia tetap hidup hingga hari ini. Banyak artefak dan tulisan kuno mereka masih dipelajari oleh para arkeolog dan sejarawan. Mesopotamia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah peradaban manusia. Tahapan sejarah manusia. 3. Peradaban Lembah Indus, Pakistan, dan India modern. Kota terencana seperti Mohenjo-daro dan Harappa. 4. Tiongkok kuno. Dinasti Shang dan Zhou mengenal tulisan karakter. Ajaran Konfusius dan Tao berkembang. 5. Peradaban Mesoamerica, Maya, Aztec, dan Inca. Perkembangan matematika, kalender, dan arsitektur. Yang E. Zaman klasik, Yunani dan Romawi. Yunani, demokrasi Athena, filsafat Socrates, Plato, Aristoteles. Romawi, kekaisaran besar yang memengaruhi hukum dan arsitektur. Yang D. Zaman pertengahan, abad ke-5 sampai 15 Masehi. Dominasi agama di Eropa, Gereja Katolik.
Lahirnya peradaban Islam Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan. Yang E, zaman modern awal, Renaissance hingga revolusi industri. Renaissance abad ke-14 sampai 17 Masehi, kebangkitan ilmu dan seni di Eropa. Pencerahan, Enlightenment, rasionalisme dan kritik terhadap agama atau dogma. Revolusi industri, kemajuan teknologi dan ekonomi di Inggris. Yang F, zaman kontemporer, Perang Dunia Pertama dan Kedua, munculan negara-negara merdeka, globalisasi, kemajuan teknologi dan peradaban digital.